Jangan sampai pagi belum makan nih. Pagi sudah makan baru datang ke belum? Suara seperti orang pagi belum makan sudah datang sini. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Rahayu. Baik, Pak Fatar, Pak Rizky, dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, ya, yang sudah jauh-jauh dari Jakarta. Untuk yang kedua kali ya, Iya, Pak. datang di Alor untuk bertemu dengan masyarakat di Alor dalam rangka melaksanakan program yang nanti kita akan baku omong. Kami menyampaikan terima kasih untuk perhatian, untuk program yang luar biasa, yang ya sudah membantu kami di Alor. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kembali di Alor. Yang saya hormati Pak Bram, Kepala Bidang Kebudayaan, teman-teman semua yang dari mana? Dari Pulau Buaya mana? Berapa orang? 4. Dari Ternate berapa orang? Ya, mesti diganti. Kalau sakit-sakit itu mesti diganti. Kemudian dari Pura juga 4 orang. Kemudian dari Monaseli 4 orang. Kemudian dari Adang. Dari Adang 1 saja. Kemudian Lembur Barat 1, Kopidil 2 orang. Ya. Jadi ini ada teman-teman dari beberapa desa mewakili pulau ya. Ada yang mewakili Pulau Alor, ada yang mewakili Pulau Ternate, Buaya, Pura dan Pantar. Baik, hari ini kita ada di sini dalam rangka apa? Ada satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk bagaimana meningkatkan kedaulatan pangan di pulau-pulau kecil di Kabupaten Alor, di seluruh Indonesia, tapi termasuk juga di Kabupaten Alor. Kedaulatan pangan itu maksudnya adalah bagaimana kita mempertahankan, kita punya ketahanan pangan. Ketahanan pangan, pangan itu apa? Makanan ya. Ya, pangan itu soal makanan. Bagaimana kita punya ketahanan pangan lokal di kita punya kampung masing-masing, itu kita pertahankan. Kita punya pangan lokal di kampung kita masing-masing, di pulau kita masing-masing, itu kita punya warisan budaya. Ya, yang mesti kita pertahankan. Ya, contohnya apa? Kita punya pangan lokal seperti jagung titi. Ya, itu mesti kita pertahankan untuk menjadi makanan khas orang Alor. Kue rambut. Ya. Itu mesti kita pertahankan. Kemudian di Pura ada jagung bunga. Di Pura itu ada jagung bunga juga, Pak. Itu makanan lokal yang disediakan. Ya. Itu apa ya? Popcorn. Ya, popcornnya orang Pura. Yes. Begitu. Itu digoreng pakai pasir, Pak. Ya, kemarin udah merasakan, Pak. Iya. Itu mesti kita pertahankan. Di Pura apalagi kita tangkap ikan dengan bubu. Itu cara-cara tradisional, cara-cara budaya yang mesti kita pertahankan. Tidak saja kita menangkap ikan secara tradisional, tetapi juga itu ramah lingkungan. Menangkap ikan dengan ramah lingkungan, kita pertahankan. Kemudian juga ada sopi Pura. Ya, kita pertahankan. Kemudian juga untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal juga di Ternate itu kita punya budaya tenun. Itu kita mesti pertahankan. Karena dengan tenun itu kita bisa mempertahankan pangan kita. Karena di Ternate kesulitan untuk mendapatkan makanan. Karena itu dengan menenun kita bisa mengkonversikan hasilnya untuk bagaimana bisa mendapatkan pangan. Tujuannya supaya masyarakat di pulau-pulau kecil itu
punya ketahanan pangan. Artinya makanan tersedia. Begitu. Secara budaya, warisan budaya yang harus terus menerus kita pertahankan. Bisa ya? Kita punya maksud ini, duduk ini, baku omong ini, nanti program ke depan itu nanti seperti itu. Begitu. Jadi kita makan itu tidak saja harus makan beras dulu, makan nasi dulu, tidak. Ada pangan-pangan lokal yang juga menjadi bahan makanan untuk kita makan, minum, ya. Sekarang ini makan beras terus ini juga kita punya apa? Gula darah juga naik terus. Kolesterol juga naik terus, apalagi Mahal. jadi kita makan nasi terus ini juga dia punya risikonya juga banyak. Jadi mesti ada pangan-pangan lokal yang mesti kita makan juga supaya ada keseimbangan. Kalau kita makan nasi terus ini juga repot. Apalagi beras ini juga sudah banyak bahan kimia lagi. Ya, lebih baik kita makan kita punya jagung Kita makan kita punya kue rambut. Kita makan kita punya apa lagi? Iya. Orang masih jagung. Iya. Kemudian dulu itu orang masih makan lagi itu biji asam. Iya. Biji asam itu dia punya nilai karbohidratnya itu paling tinggi jika dibandingkan dengan beras. Begitu, itu sudah dilakukan penelitian. Tetapi sekarang kan orang sudah makan biji asam lagi. Biji asam, mohon maaf, biji asam sekarang ini hanya kasih makan ternak, kasih makan babi. Begitu. Babi kalau makan, coba, mohon maaf ini teman-teman yang muslim ya. Babi yang kalau makan itu biji asam, itu kalau coba dibandingkan dengan kasih makanan lain, itu babi itu apa bulunya juga mengkilat. Ya. Sehat tuh. Ya, itu karena nilai gizinya tinggi. Ya. Nah, orang tidak mau makan. Dulu kami makan biji asam, Pak. Biji asam itu menjadi makanan bagi kami dulu. Kami masih kecil masih sempat makan itu biji asam. Kemudian makan apa? Buah tongke. Masih makan kok tidak? Kalau sudah makan buah tongke lagi, ya toh? Dulu kami masih, ya saya masih kecil masih sempat makan itu buah tongke. Apa? Buah apa? Mangrove. Mangrove. Iya. Buah mangrove itu diiris, dijemur, kemudian dimasak dengan beras. Wah, enak. Ya, karena ya, dimakan. Nah, itu pangan-pangan lokal yang mesti kita juga ya. Oleh karena itu hari ini teman-teman ini terpilih dari pulau ini. Datang bawa nama pulau. Karena itu perwakilan dari pulau-pulau kecil. Ada yang dari Ternate, Pulau Buaya, Pulau Pura, Pantar, dan Pulau Alor Besar. Ini datang. Ini jumlahnya ada 20 orang. Teman-teman jumlahnya 20 orang ini diundang datang untuk mengikuti kegiatan sekolah lapang kearifan lokal, ya. Sekolah lapang kearifan lokal. Artinya akan diberi pengetahuan, diberi apa? Ya, transfer teknologi untuk bagaimana teman-teman ini menjadi apa? Pandu budaya. Pandu budaya terkait dengan pangan lokal ini. Begitu. Pandu budaya itu nama keren sekali ya. Ini hari teman-teman sudah menjadi pandu budaya untuk kearifan lokal apa? Pangan. Ya, makanan lokal, makanan tradisional. Kira-kira begitu ya. Nah, karena itu teman-teman diundang datang hari ini 20 orang ini. Hari ini teman-teman dari Jakarta mereka hadir hari ini, nanti besok akan pulang. Tetapi hari ini perkenalan dulu program. Perkenalan dulu kegiatan ini nanti jalan bagaimana, akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian hari ini. Nanti sebentar akan diskusi untuk bagaimana pengenalan program, untuk bagaimana program ini bisa jalan. Nanti ada dia punya tindak lanjut. Hari ini pertemuan, nanti 2 minggu, 3 minggu lagi itu teman-teman dari Jakarta akan datang lagi untuk itu tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, nanti 2 minggu, 3 minggu lagi teman-teman akan kembali untuk bagaimana aksi dari program ini akan kita laksanakan. Nah, karena itu saya berharap teman-teman hari ini mengikuti diskusi-diskusi ini secara baik. Ya, diskusi-diskusi hari ini secara baik, menggali potensi-potensi pangan lokal yang ada di kampung masing-masing, di wilayah masing-masing. Di Munaseli itu apa? Di Munaseli itu apa? Potensinya itu rumput laut. Gitu, ya.
hampir seluruh masyarakat di Desa Monaseli itu pembudidaya rumput laut, juga perikanan, ikan. Kemudian juga ada yang sebagai petani lahan kering. Ya, tetapi mayoritas di Monaseli itu, tadi saya belum singgung Monaseli itu pembudidaya rumput laut. Kalau di Lembur itu petani lahan kering. Di Kupidil juga demikian. Ya, di Adang juga demikian. Nah, karena itu hari ini nanti kita akan gali potensi dari masing-masing desa. Nanti teman-teman menyampaikan, teman-teman yang nanti sudah ditunjuk menjadi pandu budaya ini harus bisa menggali potensi. Menggali potensi itu menyampaikan bahwa kami di kampung ini seperti ini, kami punya potensinya ini, kami punya potensinya ini. Itu disampaikan sehingga bagaimana ke depan intervensi program masuk itu sesuai dengan kondisi real yang ada di kampung masing-masing, di wilayah masing-masing. Karena itu saya berharap teman-teman ini ya bersyukur. Ada terlalu banyak orang. Ini Bapak Bram, bagaimana kalau ini orang-orang yang terpilih? Biasanya Bapak Bram yang tunjuk. Oh ada konspirasi dengan kepala desa kau tunjuk orang datang. Tidak? Orang-orang potensial yang ada di desa. Iya, berarti teman-teman ini orang-orang yang punya potensi yang ada di desa, yang bisa mendukung pelaksanaan program ini, kegiatan ini. Bisa ya, siap ya? Siap. Ya, nanti ke depan jangan sampai tidak siap, program ini tidak berhasil. Kita berharap program ini harus berhasil. Untuk bagaimana mendukung pengembangan pangan lokal di wilayah masing-masing. Ya. Bila perlu teman-teman nanti ke depan itu sudah punya satu kampung, sudah punya satu pangan lokal yang menjadi ikon. Begitu. Nanti bisa seperti itu sehingga oh ya, kalau mau ekspo dari kampung ini datang, kami punya pangan lokal ini. Begitu. Kami punya pangan lokal yang ini yang kami sudah kelola yang dengan baik ya seperti ini. Itu bisa harus ditampilkan. Ya. Paling tidak teman-teman memotivasi masyarakat di sekitar kita untuk mau mencintai, mengelola dan memanfaatkan pangan lokal untuk kebutuhan pangan ya, di wilayah masing-masing. Itu yang paling penting. Karena itu saya harap teman-teman mengikuti proses ini secara baik. Sebentar nanti akan diberikan informasi-informasi terkait program ini. Akan ada diskusilah dengan baik sehingga ketika bulan depan teman-teman ini datang bagaimana program ini jalan, kita sudah bisa berjalan dengan baik berdasarkan hasil diskusi kita hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terpilih, yang ditunjuk oleh desa masing-masing, kepala desa masing-masing untuk mengikuti program ini. Saya harap ini menjadi satu kepercayaan dari desa, kepala desa masing-masing. Ya, manfaatkan, gunakan kesempatan ini dengan baik, menimba ilmu, pengetahuan dengan baik sehingga teman-teman menjadi pemandu pandu budaya untuk pangan lokal ini bisa berjalan dengan baik. Karena itu sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir, ikuti seluruh proses ini, dinamika hari ini secara baik sampai selesai nanti. Atas nama pemerintah tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Patar dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, secara khusus Dirjen Kebudayaan yang saya menyampaikan terima kasih karena kami di Dirjen Kebudayaan terus memberikan perhatian di Alor. Iya, terus memberikan perhatian di Alor. Saya menyampaikan terima kasih. Kami berharap program ini nanti berlanjut sehingga ada perhatian dari pemerintah pusat di daerah. Kami memberikan apresiasi itu karena kami di daerah ini punya keterbatasan anggaran, ya juga keterbatasan sumber daya manusia. Ya, untuk bagaimana kami bisa mengembangkan potensi budaya yang ada di daerah, termasuk pangan lokal ini, untuk mendukung upaya-upaya kemajuan kebudayaan di daerah yang akan mendukung upaya kemajuan kebudayaan manusia. Itu saya kira inilah bukti nyata pemerintah baik pusat maupun daerah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun kerjasama bagaimana mewujudkan upaya pemajuan kebudayaan nasional melalui upaya-upaya pengembangan kebudayaan
lokal di daerah ini. Kalau kita tidak mengembangkan kebudayaan lokal di daerah, bagaimana kita bisa mewujudkan ya pemajuan kebudayaan secara nasional. Karena itu saya menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Kami berharap untuk memberikan informasi-informasi, memfasilitasi sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, dan tujuannya bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan mempertahankan budaya lokal yang ada di pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Alor ini. Di Alor ini ada 15 buah pulau. 15 buah pulau, 9 pulaunya sudah berpenghuni, 6 pulaunya tidak berpenghuni. Dengan tentu dengan masing-masing budaya, masing-masing pulau dengan dia punya budaya tersendiri, dengan dia punya karakteristik tersendiri, juga bahasa tersendiri. Ya. Di Alor ini hampir setiap di dalam satu kampung juga beda bahasa. Nah, itu keunikan dari orang Alor. Ya. Keunikan dari orang Alor, termasuk keunikan soal pangan lokal. Itu juga orang Alor punya keunikan yang luar biasa. Sudah makan ini ke belum? Sudah makan kue rambut ke belum? Nanti makan kue rambut dulu. Siap. Nanti makan kue rambut, kemudian makan jagung titi. Sudah, Pak. Sudah. Oh, ya, jagung titi sudah ada, kenari sudah Roti ada. kenari. Kemudian minum sopi. Kemudian minum sopi ya. Makan jagung bunga, sudah makan juga ya. Sudah. Itulah kearifan lokal. Ya. Pangan lokal yang ada di Kabupaten Alor. Terlalu banyak pangan-pangan lokal yang tersedia. Ya, kebetulan kami di Alor ini sulit, lahan pertaniannya, lahan basahnya sangat kecil, sehingga produksi padi juga sangat kecil, sehingga kami lebih banyak mendatangkan beras itu dari Makassar, dari Sulawesi. Lebih banyak dari Sulawesi, dari Jawa sebagian, tapi lebih banyak dari Sulawesi. Nah, di musim-musim tertentu, kalau gelombang besar, kapal tidak masuk, kami kesulitan untuk mendapatkan beras. Karena itu, pangan lokal itu sangat penting untuk bisa membantu ketika dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi paceklik, kami punya pangan lokal. Ya, kami tidak sulit, karena kami pulau tersendiri yang jauh. Sehingga akses transportasi kalau terkendala, ya beras susah, kami punya. Kami bisa makan ubi, kami bisa makan jagung, minum sopi, makan ikan bakar, ya selesai, sudah. Nah, itu yang ada di sini di Alor dengan keunikannya yang juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tentu kami menyampaikan terima kasih ya. Kemudian hari ini ya, selesai diskusi, 2 orang berkunjung ke tempat wisata. Bisa juga ke Takpala, kemudian lihat Tugong. Lihat Tugong, apalagi yang bisa nanti Pak fasilitasi untuk bisa. Nah, sekali lagi kami ingin berterima kasih, apresiasi yang tulus untuk program ini. Kalau kami orang Alor dapat program ini luar biasa, artinya Alor masih ada di hati teman-teman di kementerian. Kami menyampaikan terima kasih. Saya kira ini sedikit arahan saya pagi ini. Selamat berdiskusi. Saya berharap diskusi berjalan. Teman-teman harus serius ya, ikuti seluruh dinamika proses diskusi hari ini dengan baik, ikuti komunikasi yang dibangun secara baik sehingga tujuan dari pertemuan kita hari ini bisa tercapai. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam rahayu untuk kita semua. Sekian, terima kasih.